Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Setia Budi, biasa dipanggil Ilham. Di sini saya akan membuat tutorial untuk membuat program menentukan bilangan ganjil dan genap menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java. Oke, langsung saja. Pertama saya akan membuat project baru. Di sini kalian bisa ubah dan pilih sesuai dengan keinginan dan keperluan masing-masing. Di sini saya akan membuat name-nya application dan bahasanya Java. Nah, di proses ini akan memakan waktu yang cukup lama sesuai dengan spek laptop kalian masing-masing. Jadi akan saya skip saja videonya. Oke, ketika semua prosesnya sudah siap, maka kita akan siap untuk memulai programnya. Di sini kita bisa fokus melihat file main activity.java dan activity main.xml. Jadi activity main.xml ini adalah file yang bisa digunakan untuk mengatur layoutnya, sedangkan main activity.java ini file adalah file untuk menyimpan program Java. Oke, di XML-nya kita ubah aja defaultnya, kita hapus. Nah, di sini saya akan menggunakan linear layout untuk menyusun elemen secara horizontal atau vertikal. Serta di sini saya tambahkan orientasinya vertikal dan paddingnya 20. Di sini saya akan menambahkan linear layout ya. Di sini saya akan menambahkan linear layout lagi guna menunjukkan bahwa ada nested linear layout di dalam linear layout utamanya yang digunakan untuk menyusun elemen secara vertikal, serta saya akan menambahkan lebar dan tingginya. Nah, di sini terdapat value match parent dan wrap content. Jadi match parent itu menunjukkan lebar dan tingginya itu sesuai dengan parent layoutnya, sedangkan wrap content itu menunjukkan bahwa lebar dan tingginya sesuai dengan panjang teksnya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membuat text view, edit text view lagi, dan button. Typo. Oke. Nah, di text view pertama digunakan untuk menampilkan teks, di edit text digunakan untuk menerima inputan user, text view kedua digunakan untuk menampilkan hasil output, dan button untuk menambahkan tombol yang digunakan untuk proses input dan menampilkan output. Sini hint
saya beri untuk menambahkan teks saat teks kosong, dan saya beri ID juga. Sini false karena saya tidak mau huruf besar nantinya. Oh, di sini masih error ya. Oke. Oke, bisa dilihat seperti ini tampilannya. Jadi file ini merupakan layout untuk menentukan tampilan aplikasi yang menggunakan linear layout sebagai layoutnya, dan di dalamnya terdapat elemen yang diatur seperti text layout, weight dan height, dan lainnya. Beberapa elemen juga saya beri ID agar dapat digunakan untuk mengakses elemen ini di dalam kode. Oke, kita next ke main activity. Di sini saya akan mengimport sebuah kelas sesuai dengan yang saya akan butuhkan nanti. Nah, jadi import ini digunakan untuk menambahkan komponen user interface dan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk membuat aplikasi Android serta memanipulasi data aplikasi. Di sini saya akan mendeklarasikan variabel input, proses, dan output sebagai edit text, button, dan text view. Oke, jadi variabel input, proses, dan output ini akan saya inisialisasi lagi dengan view by ID yang digunakan untuk mengambil elemen dari tampilan layout yang sudah kita buat tadi. Input view by ID. Terus kita masukkan input. Nah, setelah itu kita akan membuat proses saat tombol proses diklik. Maka perintah menentukan bilangan ganjil genap akan dieksekusi. Caranya kita akan beri metode terlebih dahulu. Nah, ketika metode sudah dibuat, selanjutnya kita akan buat try and catch-nya. Ini saya gunakan agar ketika user memasukkan bilangan yang tidak sesuai, semisal contoh memasukkan huruf, maka dari try eksekusinya akan dilempar ke catch. Oke, seperti ini. Nah, terus di sini saya akan membuat variabel num bertipe integer, di mana input user akan diubah menjadi bilangan integer menggunakan parseInt. Oke,
Selanjutnya saya akan membuat perkondisian jika num atau inputan dari user habis dibagi 2, maka output akan mengambil hasil genap menggunakan set. Jika tidak, maka output akan mengambil hasil ganjil. Kondisinya output set X. Kita beri kondisinya, jika tidak else. Adalah bilangan ganjil. Nah, jadi ketika inputan dari user tidak bisa diubah menjadi integer, maka perintah yang dieksekusi adalah program catch. Kita beri set outputnya terlebih dahulu. Kita beri di sini. Output.setText harus bilangan integer. Oke. Jadi intinya program ini akan menerima input bilangan integer dari pengguna melalui edit text, kemudian mengecek apakah bilangan tersebut ganjil atau genap, dan menampilkan hasilnya dalam text view. Jika input yang dimasukkan bukan bilangan integer, maka akan ditampilkan pesan input harus bilangan integer. Oke, selanjutnya kita hubungkan ke perangkat Android kita. Kita hubungkan. Sudah terbaca, kita run. Oke, sudah terhubung. Saya ketik 12, maka adalah 13 ganjil, 26 genap, 3 ganjil. Setelah itu kita coba negatif. Ya, masih bisa jalan programnya. Nah, ketika kita memasukkan huruf, nah, input harus bilangan integer. Kita masukkan lagi. Ya, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu program yang saya buat kali ini. Mungkin sekian videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.